kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu 21 Mei 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Gordiana PRR, renungan akan bersama Suster Maria Wikberta PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita perhatikan tumbuhan atau pepohonan yang ada di sekitar kita. Andai kata salah satu dahan atau ranting dari pohon itu patah atau terpisah dari pokoknya, kira-kira apa yang akan terjadi dengan dahan atau ranting itu? Apakah dahan atau ranting itu akan tetap hidup? Kemungkinan besar yang terjadi adalah ranting atau dahan itu layu dan lama-kelamaan kering, lapuk, hancur termakan bakteri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ilustrasi singkat di atas mau menghantar kita untuk merenung lebih dalam akan sabda Tuhan yang kita dengar hari ini. Ada dua hal penting yang menjadi fokus permenungan kita hari ini. Pertama, kita akan merenung tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Dan yang kedua, kita akan merenung tentang manusia sebagai ranting-ranting. Mari kita lihat yang pertama. Kita tahu bahwa salah satu karakteristik Injil Yohanes adalah penekanannya pada keilahian Yesus. Inilah yang membedakan Injil Yohanes dengan Injil-Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, yang lebih menekankan akan kemanusiaan Yesus dan tindakan-tindakannya. Terkait hal ini, Yohanes menyoroti identitas ilahi Kristus yang nyata dalam perkataannya. Yesus secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Ini berarti bahwa Yesus adalah sumber kehidupan rohani yang sejati dan tidak bercacat. Lebih lanjut, Yesus katakan bahwa Bapa adalah pengusahanya. Gambaran Bapa sebagai pengusaha kebun anggur hendak menekankan kedaulatan dan inisiatif Allah dalam rencana keselamatan yang terwujud dalam diri putranya Yesus Kristus. Tujuan utama pengusaha adalah agar pokok anggur menghasilkan buah. Ini mau merefleksikan tujuan Allah bagi kehidupan orang percaya, dalam artian bahwa supaya umatnya menghasilkan buah rohani dalam rangka untuk memuliakan namanya. Yang kedua, kita melihat tentang manusia yang digambarkan sebagai ranting-ranting. Gambaran ranting yang melekat pada pokok anggur secara fundamental mau menggambarkan ketergantungan mutlak orang percaya kepada Kristus untuk kehidupan dan pertumbuhan rohani. Tanpa persatuan dengan Kristus, mustahil menghasilkan buah.
ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan tindakan memotong ranting yang tidak berbuah dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi dari tidak adanya iman yang sejati atau penolakan untuk hidup dalam persatuan dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk bersatu erat dengan Sang Pokok kehidupan kita, Yesus Kristus. Jangan sekali-kali kita terpisah darinya, sebab tanpa Dia kita sama seperti ranting yang tidak berbuah. Oleh karena itu, mari kita tetap membangun kebersatuan dengan pokok anggur itu, agar kita semakin berbuah limpah dalam Dia, dan untuk kemuliaan namanya, kini dan kelak. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini, dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, Aganita, keluarga, kasih kepada orang-orang yang kita ingat, yang kita persembahkan di dalam Raya. Sukacita kita bersama di siang ini dan perjuangan hidup kita di masa yang akan datang. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap Jika rasa ingin menyerah,